Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Imam Channel kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa adanya berita tentang PPPK di tahun 2022, di mana Menpan RB menyiapkan 6 kebijakan untuk honorer K2 ada tenaga teknis administrasi. Kita simak pemaparannya yuk. Setelah penyelenggaraan pengadaan PPK Guru tahun 2021, maka di tahun 2022 di jpnn.com memberitakan bahwa Menpan RB Bapak Cahyokumolo menyiapkan kebijakan khusus bagi honorer K2 dalam pengadaan PPPK tahun 2022, di mana salah satunya peniadaan tes kompetensi teknis bagi guru honorer K2. Juga dibuka formasi P3K untuk honorer tenaga teknis. Berikut 6 kebijakan khusus yang disiapkan Bapak Menteri Cahyo sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima oleh jpnn.com pada hari Selasa tanggal 21 September 2021. Yang pertama, pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Yang kedua, untuk formasi P3K Guru tahun 2021 sebenarnya telah disediakan 1 juta formasi. Namun, jumlah formasi yang diajukan oleh Pemda dan kemudian dilakukan seleksi hanya 507.848 orang, sehingga pada 2022 nanti sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemda. Jadi kata Bapak Menteri Cahyo, selain itu, khusus untuk guru agama di sekolah negeri di Pemda juga akan dialokasikan mengingat pada tahun 2021 hanya sekitar 22.000 yang dialokasikan. Kebijakan yang ketiga, formasi guru di tahun 2022 juga berpotensi untuk bisa dialokasikan bagi honorer K2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibanding dengan guru honorer lainnya. Misalnya kata Bapak Cahyo, dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis tetapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Sebagai gambaran, dari data sementara, hasil seleksi PPPK Guru tahun 2021 ini hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Begitu ungkap Bapak Cahyo. Kebijakan yang keempat, dari data yang ada masih banyak terdapat guru honorer K2 yang berpendidikan di bawah S1, yaitu D3, D2, bahkan masih SLTA. Sesuai Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, mereka tidak memenuhi persyaratan sebagai guru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB akan mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan pendidikan mereka. Salah satunya dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbudristek itu sendiri. Kebijakan yang kelima, data honorer K2 yang ada selain guru terdapat pula tenaga kesehatan sekitar 4.000-an dan tenaga teknis yang sekitar 270.000-an. Tenaga teknis yang berjumlah sangat besar tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3, yaitu SLTA, SLTP, bahkan ada yang SD. Dan banyak yang berprofesi sebagai sopir, pramusaji, petugas kebersihan, dan lain-lain. Sehingga terhadap mereka, khususnya untuk yang berpendidikan minimal D3, masih memungkinkan untuk melamar pada jabatan ASN yang dapat diduduki di P3K.
Kemenpan RB akan mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi bagi mereka. Kebijakan yang keenam, untuk mengakomodasi penanganan sisa guru honorer K2 dan tenaga teknik yang masih berpotensi untuk dapat mengikuti seleksi dan diangkat sebagai P3K tersebut, Kemenpan RB melalui Deputi SDM Aparatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi tahun 2022 kepada Kemenku. Ini info yang beredar untuk saat ini. Semoga terlaksana dan semua kita lulus PPPK. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.